akan menjelaskan tentang ekosistem padang rumput. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rayhan Ade Pranana. Saya Yunika Alicia Putri. Saya Melisa Anggraini. Saya Nabila Jessica Aulia. Saya di sini akan menjelaskan ekosistem padang rumput itu apa. Jadi ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik. Tak terpisahkan hubungannya antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada bermacam-macam ekosistem di bumi ini. Salah satunya adalah ekosistem padang rumput. Hampir semua nama dimiliki ekosistem adalah nama dari habitat tempat ekosistem itu. Padang rumput ini apabila dilihat dari namanya, maka ekosistem padang rumput adalah ekosistem yang terjadi di daerah padang rumput. Artinya adalah interaksi yang dilakukan oleh organisme-organisme padang rumput dengan komponen-komponen biotik dan abiotik yang berada di lingkungannya. Jadi itu adalah penjelasan dari ekosistem padang rumput. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen penyusun ekosistem padang rumput. Komponen penyusun ekosistem padang rumput sama seperti komponen penyusun ekosistem pada umumnya. Terdiri dari dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Pertama, komponen biotik. Perlu kalian ketahui, komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk yang hidup. Terbagi menjadi dua lagi, yaitu organisme autotrof dan organisme heterotrof. Organisme autotrof adalah organisme yang terdiri dari pepohonan dan juga rumput. Sedangkan organisme heterotrof terdiri dari pengurai yang ada di dalam tanah dan juga jamur. Selanjutnya ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk yang tak hidup. Contohnya ada sinar matahari. Sinar matahari merupakan sumber energi pertama yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kedua ada udara. Udara merupakan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Selanjutnya ada tanah. Tanah merupakan tempat makhluk hidup itu tinggal. Selanjutnya ada air. Air merupakan kebutuhan makhluk hidup untuk minum. Selanjutnya ada suhu. Suhu merupakan kelembapan yang dibutuhkan makhluk hidup agar tetap lembab. Yang terakhir ada topografi. Topografi merupakan ketinggian dari atas permukaan air. Itu saja tentang komponen penyusun ekosistem padang rumput. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dan jenis padang rumput. Ciri-ciri padang rumput ada 5, yaitu yang pertama terdapat di daerah beriklim tropis dan subtropis. Yang kedua didominasi oleh rumput. Yang ketiga hamparan lahan yang sangat luas. Yang keempat memiliki tanaman yang khas. Yang kelima habitat hewan berbagai jenis. Jenis-jenis padang rumput ada 4. Yang pertama yaitu padang rumput sabana. Padang rumput sabana merupakan padang rumput yang terdapat pada iklim tropis. Padang rumput yang kedua, padang rumput stepa, merupakan padang rumput yang luas ditumbuhi rumput-rumput yang pendek. Yang ketiga, padang rumput prairie merupakan padang rumput yang tumbuh pada area yang memiliki tanah berstruktur datar landai. Yang keempat, padang rumput tundra, merupakan padang rumput yang hanya ditumbuhi beberapa jenis rumput saja karena pengaruh dari iklim yang dingin. Baiklah, selanjutnya di ekosistem padang rumput juga terjadinya proses terbentuknya rantai makanan. Contohnya seperti rumput dimakan oleh rusa, rusa dimakan oleh harimau, harimau mati, membusuk, lalu dia dijadikan pengurai oleh dekomposer di dalam tanah. Rumput dijadikan sebagai produsen, rusa sebagai konsumen 1, harimau konsumen 2, dan dekomposer sebagai pengurai. Baiklah, saya akan menjelaskan manfaat ekosistem padang rumput. Beberapa manfaat ekosistem padang rumput diantaranya yang pertama, menyediakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Yang kedua, menjaga keseimbangan ekosistem. Ketiga, membantu mengatasi polusi udara. Yang keempat, tempat berlangsungnya daur hidup sampah organik pada ekosistem. Yang kelima, menjadi sumber senyawa organik yang sangat diperlukan untuk kehidupan. Selanjutnya saya akan menjelaskan upaya pelestarian ekosistem padang rumput.
Yang pertama, tidak sembarangan memburu hewan dan memanfaatkan makhluk hidup lainnya secara sembarangan. Yang kedua, jangan merusak ekosistem, hindari membuang limbah sembarangan. Yang ketiga, lakukan reboisasi jika terjadi kerusakan. Penjelasan dari kami tentang ekosistem padang rumput. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.